Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Saya ingin mengaitkan, kalau tadi angka-angka, saya ingin menambahkan atau melengkapi dari perspektif teori juga. Yang kerap dipakai adalah teori gentong babi. Ada yang alergi dengan gentong babi, udah pakai bahasa Inggris saja yang mulia, pork barrel. Walaupun ini dari Amerika Serikat, konteksnya berbeda. Kalau di sana pada umumnya dilakukan oleh anggota DPR, baik Senat maupun House Representative, yang ingin terpilih kembali. Mereka memasukkan proyek-proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya, di distrik mereka itu, agar terpilih kembali. Sedemikian makin parahnya keadaan itu membuat sampai ada NGO yang khusus memelototi pork barrel ini, karena memang membiaskan demokrasi itu. Dan tentu saja konteksnya beda, negara mereka tidak bisa diiming-imingi oleh sembako, ya big project, misal apa, jembatan, toll road, dan sebagainya. Nah jadi secara umum bisa dikatakan bahwa pork barrel ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi. Di Indonesia penduduk miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang bansos yang ad hoc sifatnya. Kalau atas izin yang mulia boleh slide kedua. Sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan oleh bansos ini sebetulnya dialami oleh berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Ya. Bahkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu 2 sampai 3 bulan sebelum pilkada tidak boleh ada bansos. Sadar di sini. Tapi pertanyaannya, kok pilkada dibatasi, pemilu tidak gitu. Ya. Nah, jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah, lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya Erlangga Hartarto ya, yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan aja bikin sendiri Bu Risma.
Ya, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, kita lewati saja untuk menyingkat waktu. Nah kemudian ada El Nino. Diperpanjanglah El Nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Erlangga. Kenapa Erlangga Hartarto minta diperpanjang? Setelah saya dapat masukan lewat dialog, entah dialognya satu orang, 2 orang, saya tidak tahu. Penerima El Nino mau nggak kalau diteruskan dana El Nino? Ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang udah nerima ya akan terus. Sedemikian vulgarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.